Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya masih ingin mengomentari narasi yang dibangun mereka yang itu nyentil Ki Haji Idrus Ramli. Narasi yang dibangun mereka diantaranya itu bahwa Ki Idrus Ramli itu singa ompong. Ya, ompong ya tentu tidak bergigi ya. Saya terus terang tidak membuka dan menyimak apa isi daripada konten mereka ini ya. Tapi saya ingin menyikapi dari sisi bahasa dan maknanya menurut apa yang saya paham ya, bahwa Idrus Ramli itu adalah ucapan omongannya itu sudah tidak lagi digugu, tidak lagi didengar gitu ya, tidak lagi bertuah. Ya, nggak ada lagi yang ditakutin, yang tidak lagi perlu diperhitungkan. Itu adalah makna yang dekat yang bisa dipahami oleh khalayak umum. Atau bisa jadi maksudnya singa ompong itu adalah Idrus Ramli itu nggak mikir dengan ucapannya gitu. Bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Bisa jadi begitu ya. Ya, kita tidak akan berdebat dengan makna yang dimaksud singa ompong itu. Saya tidak mengerti lah kenapa itu mereka membangun narasi seperti ini. Bahkan ada yang mempertanyakan pantaskah Idrus Ramli itu sebagai singa aswaja. Saya kira ini pun ya tidak kalah anehnya itu ya. Kalau saudara-saudara kalian para pembenci habaib itu mengikuti jejak rekam Ki Idrus Ramli ya, yang sering menjadi andalan ulama NU untuk berdebat dengan Wahabi, Salafi, dengan orang-orang Syiah, orang orientalis ya. Tentu tidak akan mengatakan pantaskah Idrus Ramli itu diperhitungkan sebagai singa aswaja. Saya kira perdebatan atau boleh dikatakan diskusi nasab di Banten itu menjadi contoh yang jelas yang kalian tonton ya, kalian tahu semua. Bagaimana ketika Ki Idrus Ramli masuk di ruang debat, satu orang ya itu mundur. Dan akhirnya Tubagus Imam ya kalau nggak salah itu yang melarang kenapa harus mundur. Ini kan bukan ruang pertengkaran, perkelahian atau apapun, ini ruang diskusi. Sehingga tuh orang tuh diam tapi nggak bisa ngapa-ngapain. La yaskut wala yatakallam. Yaskut wala yatakallam. Diam nggak bicara gitu, membisu, nggak ngapa-ngapain di situ. Yang hadir pun saja Jole ya melempem, nggak banyak ngomong. Sekarang aja tuh banyak memberikan konten-konten ya, bedah kita baca kitab ala fahmi gitu ya. Ala fahmi. Laisa alama arada bihil musanniful mutaka'an wal mu'allifun. Gitu. Jadi saya kira saudaraku ya, kau yang menarasikan Idrus Ramli patut diperhitungkan apakah itu sing aswanya bukan. Jadi harus mikir-mikir dulu begitu loh. Harus dipikir matang omongan itu ya, jelas omongan mentah begitu. Nah, lalu untuk mengatakan itu Ki Idrus adalah singa ompong, ya apapun itu artinya ya, kalian apa tidak berpikir dengan imam besar kalian Ustadz Imaduddin itu? Emang narasi Ustadz Imaduddin itu membuat kita ciut nyali gitu ya, gemetar gitu loh? Sama sekali tidak ngaruh. Ya fakta di lapangan acara hal habaib ya biasa ramai dikunjungin banyak orang. Tidak surut sedikit pun ya, tidak berkurang sama sekali. Justru narasi kalian itu harus dikembalikan kepada diri kalian itu, kepada golongan kalian. Terutama imam besar kalian Ustadz Imaduddin begitu. Berkuar-kuar di mimbar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun.
Didatangin di Banten tempat kediaman dia, ngacir, nggak hadir, ngabur dengan alasan seminar apalah. Ya, kalau dia seorang yang gentleman gitu ya, tanggung jawab dengan cerpennya, seharusnya dia tanggung jawab datang untuk mempertanggungjawabkan bahwa saya analisa saya itu sesuai dengan data-data ilmiah, informasi yang akurat gitu ya, informasi yang valid. Bukan malah ngacir. Makanya saya lebih senang mengatakan karya Imaduddin ini yang kaitannya dengan nasab itu cerpen itu. Kenapa? Karena dia tidak mempertanggungjawabkan. Bahasa tesis terlalu wah ya, terlalu sakral ya buat karya Imaduddin dalam masalah nasab ini. Jadi seharusnya kalian bercermin gitu loh. Kalau mau bilang itu singa ompong atau apapun gitu, pantas Imaduddin itu dijadikan sebagai singa gitu. Gak pantas, pantasnya meong itu, meong yang berbaju singa. Ya, narasi-narasi singa tetapi isinya meong. Ya, pantas begitu. Ya. Banyak kan dari awal itu polemik itu naik, ramai. Banyak yang nantang debat. Ada yang lewat medsos, ada juga yang langsung datang ke tempatnya. Tapi nggak ada satupun. Lalu bikin takjil setelahnya. Kami, ya mungkin saya ya, bukan kami bahasanya. Saya siap meladeni kalau itu yang mendebat itu dari perwakilan Robitoh. Dan sekarang narasi baru dibangun mereka kalau ada perwakilan surat resmi perwakilan dari MDRA. Ya, aneh, persyaratan aneh. Begini ya, saya kira kalian jangan bersilat lidah lah begitu. Ya, harus ada surat resmi perwakilan ya, dan lain sebagainya gitu. Syarat-syarat yang aneh, nggak masuk di akal. Andaikan nasab ini nasab seorang raja, atau seorang yang bertahta, tidak ada kaitannya dengan nasab syar'i ya, dengan agama, mungkin ada logisnya begitu kalian mengatakan begitu. Tapi karena ini nasab ini berkaitan dengan syariat, dengan agama, itu nasab yang berkaitan dengan dzurriyyah Rasulullah, di mana itu ada hak dan kewajiban bagi kita umatnya untuk ta'zim dan hormat kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Maka siapapun punya hak untuk membela ya, yang diyakini akan kebenarannya, yang disahkan oleh para alim ulama ahli nasab ya. Bukan ulama kaleng-kaleng ya. Sebenarnya ulama itu enggak ada yang kaleng-kaleng ya, artinya ulama yang maaf ilmunya itu yang tidak terkenal ya, tapi ulama yang luar biasa dikenal ya, ulama yang itu levelnya level internasional ya, bukan seorang yang ngaku guru toreko, membaca kitab pun nggak bisa, lalu mimpi jadi landasan. Yang lucunya kan begitu, kitab yang dipegang adalah kitab selawat, yaitu karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang beliau sendiri sangat taat dan hormat dan mengakui kalau Habaib adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi pesan saya di kesempatan ini ingin menyampaikan kepada kalian, saudaraku ya, kalau membuat narasi dipikir matang dulu loh, dipikir-pikir dulu. Ya, jangan sampai menembak pada musuh ternyata pelatuknya mengarah pada wajah saya sendiri gitu. Bikin malu. Itu saja ya. Ya mudah-mudahan ya kita dapat bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa muhasabah dengan diri kita masing-masing. Ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.